بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau berhubungan dengan tanah yang sedang kita bahas, yang merupakan dosa besar adalah merubah patok-patok tanah. Dia beli tanah kafling misalnya, kemudian pada saat teman di sebelahnya atau tetangganya di sebelah tidak ada, maka dia mengubah garis tanahnya karena dia pikir mungkin orang tidak akan hitung misalnya. Maka ini nggak boleh. Juga tidak boleh teman-teman mengundi nasib dengan mengubah patok tanah tanpa adanya transaksi jual beli atau hibah. Seperti contoh, di masa jahiliyah dulu mereka sering bertanding, berundi apa saja. Di antaranya yang sering mereka lakukan adalah mereka melempar batu atau melempar anak panah. Kalau anak panah itu berhasil melewati tanah salah seorang di antara mereka, misalnya dari jarak jauh di panah, berhasil masuk ke tanah orang, misalnya si A sama si B tanding, si B melemparkan anak panahnya, targetnya ke tanahnya si kebunnya misalnya si A. Lalu anak panah itu berhasil melewati pagarnya, masuk ke dalam tanah. Mereka cek berapa meter anak panah itu lewati, maka itu jadi miliknya si B. Ini kezaliman ini. Nggak boleh seperti ini kan? Kalau transaksi jual beli dan hibah boleh, tapi diundikan nggak boleh. Nah ini juga masuk dalam masalah mengubah patok tanah. Ini juga sama dengan hal yang haram, nggak boleh. Jadi bukan cuma sekedar cabut patoknya orang dipindahkan, diluaskan atau disempitkan, tapi juga masuk di dalamnya. Kalau dia melakukan seperti tadi, undian-undian, atau orang misalnya ada pertandingan bola, kalau ini menang sekian nol maka tanah saya ini punya kamu, misalnya. Atau mereka undi mobil, kunci mobil yang ditaruh seperti banyak orang kafir lakukan. Ini semua haram dalam agama. Bagi dalam Islam tidak boleh. Mengundi nasib hukumnya haram, nggak boleh sama sekali. Kita harus jelas transaksi jual beli atau hibah. Yang lain tidak boleh. Ini sama juga masuk dalam masalah merubah patok tanah. Ya. Kemudian juga masuk dalam makna ini, sebagian ulama mengatakan kalau ada seseorang mendapatkan warisan tanah, kemudian dia sengaja mengecilkan ukuran tanah sehingga ahli waris yang lain tidak tahu, atau ahli waris yang lain menjadi mengecil haknya. Contoh misal, dia kakak tertua, 5 orang bersaudara, adik-adiknya masih kecil semua, ayahnya meninggalkan sebuah kebun misalnya. Maka dia berbohong, dia mengatakan pada adik-adiknya, tanah ini sebenarnya luasnya misalnya 1 hektar, ini cuma 500,5 hektar saja misalnya. Maka ini yang kita bagi, padahal sebenarnya tanah itu ada lebih. Walaupun dia tidak mencabut patokannya, dia cuma mengucapkan lisan dengan mengurangi ukuran tanah, sudah masuk dalam mengubah patok-patok tanah, sehingga hak orang lain nggak dapat. Ini juga sering terjadi ya, seperti mereka berdusta karena dia kakak tertua, maka dia mengatakan kepada adik-adiknya, rumah yang sana ayah sudah bilang buat saya. Padahal tidak ada tulisan, tidak ada sesuatu bukti. Ini nggak boleh, ini haram. Mengambil juga yang bukan haknya, berhubungan dengan tanah sama merubah patoknya, artinya mengubah haknya orang di situ. Jelas sampai sini ikhwani? Alhamdulillah. Di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat cuma dua buah hadis. Tetapi sebelum saya bacakan hadisnya, ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang hadis sahih, siapa yang mengubah patokan tanah, maka dia akan dibebankan sejumlah tanah itu, seukuran tanah itu, ditambah dengan 7 lapis ke dalam tanah, ke bumi, dipikulkan di pundaknya pada hari kiamat. Jadi kalau misal dia ambil, anggaplah tanah seperti ukuran ruko 4 atau 5 kali 16, diambil sampai 1 meter saja, patoknya dipindahin 1 meter, tapi 1 kali 16 berarti 16 meter. 16 meter tanah ditambah dengan 7 lapis ke bumi, dengan batu-batunya, dengan tambangnya, dengan airnya segala macam, dibebankan di pundaknya pada hari kiamat. Ini sebelum masuk neraka, siksaan di mahsyar, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi untuk apa ini teman-teman sekalian? Ini orang-orang yang masih berpikir untuk mengambil hak warisnya keluarganya. Untuk antum tidur butuh 1 kali 2 meter. Untuk apa ambil tanah 1 hektar? Untuk guling-guling di situ? Enggak ada gunanya.